Kita di mana sih nih? Waduh. Ini kita lagi di rooftop Rooftop ya? BP3IP nih Mas. Oh, Wah, iya, keren banget kan nih suasananya? Iya, bagus. Oke. Kembali lagi nih Mas sama pembahasan praktek yang tadi. Ya. Nah, buat sobat pelaut nih yang udah mengajukan praktek, udah menyelesaikan teorinya. Nah, untuk praktek ini apakah harus online juga atau ada tatap mukanya nih Mas? Ya, betul Mbak Sofi. Jadi pasis yang asinkronus ini setelah dia sudah menyelesaikan atau mengupload ya semua tugas esainya, sudah selesai dong teorinya dong. Nah, maka si pasis ini dia mengajukan surat permohonan Vi. Jadi kita sudah siapkan form surat permohonan prakteknya, nanti akan diisi kemudian diberikan ke kita nih, ke penyelenggara, ke kepala bidang penyelenggaraan. Nah, setelah itu nanti akan kita berikan jadwal pasis ini untuk mengikuti praktek. Dia akan digabungkan dengan peserta yang reguler, akan dimasukkan atau berbarengan dengan para peserta di peningkatan di kelas reguler. Tapi ada tapinya nih Vi, tapi tetap saja dia memiliki absen sendiri meskipun kelasnya digabung dengan kelas reguler, belajarnya sama-sama di kelas, prakteknya di lab atau di simulator, tetap nanti pasis ini memiliki absen sendiri. Jadi tidak digabung secara administrasi dengan kelas reguler. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti mungkin sewaktu-waktu pasisnya ini dia butuh waktu nih, ada keperluan misalnya dia harus off dulu belajar praktiknya selama sebulan. Itu bisa saja, tidak perlu mengajukan cuti, cukup lapor ke bagian penyelenggaraan, boleh saja, nggak apa-apa. Sewaktu-waktu saya mau off dulu, tinggal nanti melapor ke bidang penyelenggaraan, kita akan catat nanti silahkan untuk meninggalkan kelas selama berapa lama misalnya. Yang penting jangan sampai melebihi dari batas waktu atau periode waktu praktek dia. Nah, misalnya untuk yang kelas 1 kan 6 bulan masa periode pembelajarannya untuk dia ya, dengan beban belajarnya yang sama. Kalau yang reguler kan cuma 3 bulan tuh. Nah, dia juga sama, beban belajarnya cuma 3 bulan, tapi diberikan waktu leluasa lah sampai dengan 6 bulan. Nah, untuk yang kelas 2 dan kelas 3 itu 1 tahun Vi. Kalau misalnya yang reguler kelas 2 kelas 3 itu sekitar 3 bulan itu beban belajarnya, maka untuk yang asinkronus ini kita berikan waktu yang cukup panjang sampai dengan 12 bulan. Tapi tetap dia beban belajarnya hanya 3 bulan saja sebenarnya. Seperti itu. Oh, jadi untuk prakteknya ini digabungkan dengan kelas reguler ya Mas ya. Nah, untuk baik buat pasis-pasis asinkronus ini, apabila dia udah udah jadwal belajar ini udah lewat dari batas periode. Nah, ini gimana nih Mas? Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya sama rekan-rekan sahabat pelaut yang akan mengikuti pembelajaran asinkronus, jangan sampai melebihi nih batas waktu pembelajarannya ya. Kita berikan rentang waktu yang cukup panjang supaya sahabat pelaut nih bisa melakukan perencanaan. Dia kuliah sambil dia mungkin melaksanakan kegiatan yang lain atau bersama dengan keluarga, tapi jangan sampai juga nih melebihi durasi waktu pembelajaran yang diberikan nih. Misalnya yang kelas 2 kelas 3 kan cukup lama ya. 1,5 tahun ya, 20 bulan tuh, jangan sampai lewat nih. Karena apa? Karena nanti dari sisi administrasi kita itu peraturannya akan di drop out. Cukup lama juga ya, 1,5 tahun. Ya harus direncanakan dengan baik lah. Jangan sampai terlalu lama juga sehingga nanti ya daftarnya sudah cukup lama sehingga nanti ya khawatir nanti lupa malah belajarnya ya. Iya. Oke, untuk ujiannya nih Mas. Untuk ujiannya ini digabungkan juga dengan reguler atau gimana nih Mas? Iya, tetap kita akan gabungkan dengan reguler ya. Ujiannya sama-sama nanti. Proses ujiannya itu sama seperti yang kelas reguler. Ujian UKP-nya juga sama dengan kelas reguler, hanya yang membedakan pembelajarannya saja. Dari mulai pembelajaran teori, pembelajaran praktek, durasi waktunya yang membedakan itu. Nah, itu kelebihan ya dari program asinkronus yang kita tawarkan kepada sahabat pelaut yang mungkin saja butuh waktu yang cukup panjang nih
ya dia mungkin punya tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan dengan keluarganya, ya sambil belajar tidak meninggalkan juga aktivitas yang lain. Jadi cuma sistem belajarnya aja ya Mas yang membedakan ya, tapi dari semuanya, ujiannya, dari ijazahnya pun tetap sama ya Mas ya? Sama juga, ikut wisuda juga, Wisudanya ikut juga, penutupan oke. diklat juga, ikut bonvoy juga. Oh seperti itu ya Mas. Jadi untuk pembelajaran praktek tetap harus tatap muka ke kampus ya Mas ya? Iya, betul sekali Mbak Sofi. Jadi karena kita ini pembelajaran atau diklat atau pendidikan vokasi ya. Jadi memang harus ditekankan praktek. Nah, prakteknya itu dilaksanakan di kampus karena kita menggunakan lab, menggunakan simulator. Mau tidak mau teman-teman atau rekan-rekan atau sahabat pelaut nih pasti asinkronus ini harus datang ke kampus untuk melaksanakan praktek. Nah, ini bersama-sama dengan teman-teman yang di kelas reguler. Oh seperti itu ya. Mm-mm. Untuk ujiannya juga ya Mas ya, harus datang ke kampus juga. Ya, untuk ujian sama. Meskipun ujiannya CBA, tapi tetap juga harus di kampus. Oke, seperti itu. Nah, menarik sekali ya pembahasannya nih Mas Muklis nih. Iya. Nah, jadi buat sobat pelaut yang punya kegiatan lain di luar sana atau aktivitas lain di luar sana cocok banget nih untuk daftar diklat asinkronus ini ya Mas ya. Betul sekali. Di mana sistem belajarnya diberi keluasan, untuk akses teorinya juga diberi kelonggaran yang lama. Dan untuk prakteknya juga harus tetap datang ke kampus ya Mas ya. Betul. Ya. Nah, terima kasih nih Mas Muklis ya atas pembahasan asinkronusnya. Seru Sama-sama. sekali ya. Sama-sama sobat pelaut. Ya, semoga sobat pelaut bisa mengerti dan paham tentang diklat asinkronus ini. Gimana nih sobat pelaut? Udah paham kan mengenai informasi tentang diklat asinkronus ini? Buat sobat pelaut yang belum paham atau belum ngerti, bisa banget komen di kolom chat kita atau bisa datang langsung di kampus BP3IP. Nah, cukup sekian nih pembahasan tentang diklat asinkronus ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam prestasi.